Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbongkar fakta baru lagi soal foto ijazah dari Pak Jokowi. Nah ya, gue melihat ada netizen yang membongkar ini guys. Dipikir-pikir iya juga gitu ya. Karena kan digembor-gemborkan Pak Jokowi kan wisuda itu November 85 ya. Tapi kenapa ada yang aneh nih? Di foto itu tertulis Desember 85. November dan Desember guys, ini beda bulan. Kenapa kok seperti ini? Sedangkan kalau kita wisuda itu kan di hari itu juga kita berfoto-foto ria kan? Iya nggak sih? Coba guys, kalian yang sudah wisuda. Kita wisuda, selesai foto dengan orang tua, dengan teman-teman kan di hari yang sama gitu ya. Dengan kita menggunakan toga, membawa ijazahnya gitu. Tapi di situ tertulis Desember 85 guys. Apakah ini hasil cetaknya apa gimana gitu ya? Nah, tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya. Karena kan dari temannya Pak Jokowi, Bu Ova Emilia pun mengatakan November 85. Dan juga di bedah oleh netizen, di salah satu website gitu ya, di situ ada yang menuliskan wisuda dilaksanakan 3 kali dalam setahun katanya. Di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Justru tidak tertulis di situ November ya. Dan itu tertulis langsung di website Universitas Gadjah Mada. Perjalanan wisuda UGM dari Keraton hingga GSP 21 Februari 2019. Teman-teman semua, tentu ini menjadi fakta baru dan apakah UGM bisa membantahnya? Oke, kita lihat videonya. Akhirnya teka-teki yang ada di dalam foto wisuda ini terbongkar sudah saat ini. Jadi di dalam foto ini saya selalu bertanya kenapa foto yang dikatakan wisuda pada bulan November 1985, tetapi date stamp pada foto ini tertulis jelas Desember 85. Date stamp atau kode bulan dan tahun ini biasanya di dalam fotografi di era 80-an itu menandakan bahwa ini merupakan bulan dan tahun cetak dari foto yang bersangkutan. Pada konteks cetakan foto lama, date stamp ini adalah cara untuk mengetahui umur foto dan mengidentifikasi kapan roll film diproses. Dengan demikian, foto ini kemudian berbicara sendiri dan melakukan pengakuan sendiri bahwa wisuda yang terjadi adalah pada bulan Desember 1985. Bukan pada bulan November 1985 seperti apa yang selalu diuraikan oleh pihak UGM untuk memvalidasi kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi. Dan di dalam foto wisuda tersebut sama sekali tidak ada Jokowi. Meskipun ada sosok yang diklaim sebagai Jokowi. Namun faktanya dia bukanlah Jokowi. Oke, jadi tapi emang iya guys, dari awal foto wisuda itu muncul, gue masih bingung gitu, yang mana yang Pak Jokowi. Nah, ada orang di belakang yang katanya itu Pak Jokowi, tapi tidak mirip gitu loh. Kita dari kasat mata saja melihat nggak ada Pak Jokowinya gitu ya. Tapi kenapa kok justru foto itulah yang digadang-gadangkan, yang disebut-sebutkan gitu ya, bahwasanya itulah Pak Jokowi. Nah, teman-teman semua, mengenai tanggal foto tersebut yang akhirnya berbicara sendiri ya, Desember 85. Tentu ini akan menjadi bahan yang sangat bagus sekali untuk Pak Roy Suryo yang membedahnya, karena beliau memang ahli dalam fotografer ya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar lagi, dan apakah sekali lagi ya UGM bisa membantahnya? Kita lanjut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Padahal faktanya, sejak tahun 1976, kalender akademik Universitas Gadjah Mada hanya mencatat bahwa dalam 1 tahun, Universitas Gadjah Mada hanya melakukan wisuda sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Jadi, tidak ada dan tidak pernah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini bahwasanya mari kita bersatu dengan Pak Mahfud dan juga Bang Hotmat. Ya, karena rakyat sangat mendukung mereka ini karena mereka sangat memihak dengan kebenaran dan berpihak juga dengan rakyat Indonesia. Jadi itulah yang sekarang dibanggakan masyarakat Indonesia kepada mereka ini yang memperjuangkan untuk membongkar kejahatan yang dilakukan Pak Jokowi, karena mereka sudah sangat muak dengan kasus ijazah Jokowi ini karena memang tidak bisa diselesaikan dengan secara adil ya, karena para penegak hukum dan juga jaksa ataupun hakim tidak bisa mengadili Jokowi. Jadi teman-teman, dalam hal ini mari kita bersatu dengan RRT ini karena mereka adalah
orang yang memihak dengan kejujuran dan mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, ya walaupun kita masyarakat Indonesia biasa, tapi dengan ketika kita memberikan suara kita dan tanggapan kita kepada yang ingin membongkar kasus ijazah Jokowi ini, ya mungkin juga bisa terkaitnya keselesaian masalah. Jadi teman-teman, maju terus ya Pak Hotman Paris. Ya, semoga kalian bisa melawan termul-termul Jokowi ini dan memusnahkan mereka supaya bisa sampai diadili ya. Karena mereka ini sangat sudah tidak dipercayai lagi dan terus-terusan mengotot untuk membela kasus ijazah Jokowi ini. Jadi dari situlah mereka menilai bahwasanya sekarang itu sudah tidak baik-baik saja negara kita ketika kita tidak mendukung RRT ini ya, karena mereka inilah yang sudah mati-matian untuk membela ya dan memperjuangkan Indonesia ataupun rakyat Indonesia ya, biar maju terus negara Indonesia kita ini, bukan untuk direndahkan negara kita ini seperti Pak Jokowi waktu menjabat dulu ya, hingga rela untuk merekayasa kasus ijazahnya saja demi kehausan kekuasaannya sendiri. Namun ya, masyarakat dulu percaya kepada Jokowi itu karena omongannya yang banyak sekali janji, namun sekarang tidak ada janjinya dan belum terbukti, tidak ada semua fakta ataupun kelicikan Jokowi ini. Jadi makanya rakyat sekarang sudah pada muat dengan drama yang telah dibuat Jokowi ini. Mungkin mereka tidak berterima ketika Jokowi tidak diadili oleh para pemimpin negara kita ya, karena mereka merasa dihianati ya, dan sudah membuat negara kita jadi ribet dan bikin ricuh ya, amburadul terus. Nah, makanya warga negara Indonesia mengatakan bahwasanya ya, kita mendukung yang membongkar kasus ijazah Jokowi ini karena memang Jokowi menghalalkan segala cara untuk mengambil tindakan untuk tidak memajukan negara Indonesia. Nah, kemudian teman-teman ya, betul sekali Pak Prof. Mahfud, saya dukung maju terus, mudah-mudahan menang ya, dan mudah-mudahan semoga apa yang disampaikan Pak Mahfud ini semoga bisa dipercaya oleh para penegak hukum dan bisa dipegang omongannya, karena memang betul-betul masalah ini memang tidak bisa diselesaikan ketika tidak ada barang bukti. Nah, semoga ya kata-kata Pak Mahfud ini dipercayai oleh para penegak hukum. Nah, kemudian teman-teman, sudah bisa dipastikan pejabat-pejabat yang menjadi termul itu nerima siap yang bukan main-main besarnya. Makanya mereka semuanya berbohong juga demi menutupi kebohongan dan pengkhianatan si Jokowi. Jadi rela mereka semua berbohong demi uang suap yang mengigurkan yang dibelaknya makhluk super rakusu berserakah. Jadi ya, penjabat di negara Indonesia kita itu sebenarnya teman-teman ya, mereka ini yang rela untuk menurunkan jabatan mereka, harga diri mereka hanya demi uang sogokan dari Pak Jokowi. Maka dari situ kita menilai bahwasannya pemimpin negara kita saat ini tidak pernah memihak dengan para rakyat dan tidak pernah menyelesaikan tugasnya sesuai yang sudah ditugaskan kepada dirinya dan yang sudah diberikan kepadanya ya. Makanya negara kita itu tidak pernah maju-maju karena hanya memikirkan ya, mereka ini para pemimpin di negara Indonesia ini hanya memikirkan egonya sendiri dan ambisi dan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan umum ya. Makanya negara Indonesia ataupun warga ataupun masyarakat Indonesia tidak berterima dengan hal itu ya. Makanya harus berhati-hati ketika jadi pemimpin, jangan hanya asal ngomong dan memihak kepada kebohongan saja ya, karena rakyat sekarang bukan main-main, mereka sudah pada cerdas menilai siapa yang licik di negara Indonesia ya. Jadi
Sesakit apa sih Jokowi di Republik ini? Ya, betul sekali. Makanya Jokowi harus benar-benar ada proses perkuliahan ataupun perguruan tingginya dulu. Jangan hanya asal rekayasa saja. Karena kamu juga haus dengan kekuasaan, makanya timbul di dalam pikirannya itu untuk merekayasa ijazahnya. Namun apa hasilnya? Sering dijadikan lelucon Jokowi ini. Karena masyarakat tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman ya, semoga Allah dan memberikan kesehatan kepada tim kebenaran dan tim perjuangan ya, karena semua itu mungkin dia bela yang mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ini, karena masyarakat sudah mengeluh tidak mau lagi ketika Jokowi tidak segera diadili. Nah, yang penting Bapak harus gerak cepat usut tuntas kasus korupsi Jokowi yang telah dilakukan selama 10 tahun menjabat. Ya, harus diusut tuntas semuanya. Jangan hanya asal ngomong saja. Semua yang sudah melakukan korupsi, baik yang menjabat, baik yang pejabat maupun rakyat kecil, wajib diadili dan langsung diminta pertanggungjawabnya. Jangan hanya asal pandang bulu saja. Nah, kemudian teman-teman rakyat Indonesia hati-hati dan waspada lihat yang suka kritik kebencian, adu domba dan provokat ya. Jadi banyak yang imirgan, Yaman partai politik yang kalah di Pilpres dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Ya, mereka sengaja mengadu domba rakyat pribumi Indonesia. Nah, kemudian teman-teman bersatulah. Ya, mari kita mendukung mereka-mereka yang ingin membongkar kasus ijazah Jokowi ini, karena Jokowi ini sudah tidak lagi bisa dipercaya ya, karena semua omongan yang telah dia katakan itu hanya omong kosong dan tidak pernah ada bukti ya. Jadi mari kita masyarakat Indonesia mendukung ataupun para mahasiswa alumni UGM untuk membongkar kasus ijazah Jokowi ini, karena Jokowi sudah tidak bagus lagi kelakuannya.